Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Audiana Kartika, Prodi S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Bali. Yang pertama itu ada gelas kimia atau beker gelas yang fungsinya untuk menampung bahan kimia yang cair atau padat untuk melarutkan atau mencampur bahan kimia. Ada ukurannya 10 ml sampai ukuran 2 liter. Selanjutnya ada aeromeyer yang dimana fungsinya untuk memanaskan sampel, mencampurkan sampel atau bahan kimia, menampung titran. Selanjutnya ada gelas ukur yang dimana fungsinya untuk mengukur volume dari larutan atau bahan kimia. Selanjutnya ada labu ukur yang dimana fungsinya untuk mengencerkan larutan secara tepat dan akurat. Oke, ada pipet tetes yang fungsinya untuk memindahkan larutan atau bahan yang cair dalam jumlah yang sedikit ke wadah lain. Sebelumnya ada pipet tetes, sekarang ada pipet ukur yang dimana fungsinya sama-sama memindahkan larutan namun jumlahnya terukur. Pipet ukur ini mempunyai pasangan atau dipasangkan dengan karet filler yang gambarnya akan ditampilkan selanjutnya. Tara, ini namanya karet filler atau rubber bulb yang fungsinya untuk menyedot larutan yang digunakan bersama dengan pipet ukur dan pipet gondok atau pipet volume. Ini dia bentuknya setelah dipasangkan atau dijodohkan dengan pipet ukur. Tidak juga dengan pipet ukur, pipet volume juga bisa. Ini dia pipet gondok yang di slide sebelumnya udah saya sebutkan, yang dimana fungsinya untuk memindahkan larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet tersebut. Perbedaan dengan pipet ukur terletak pada skalanya. Selanjutnya ada spatula yang dimana fungsinya untuk mengaduk campuran dan digunakan saat membuat larutan dan saat penyaringan filtrasi. Ada tabung reaksi yang fungsinya wadah untuk mencampur mereaksikan bahan kimia dalam volume yang kecil. Sebelumnya ada tabung reaksi, sekarang ada rak tabung reaksi yang dimana fungsinya untuk tempat meletakkan tabung reaksi. Ada penjepit kayu yang fungsinya untuk memindahkan posisi tabung reaksi ketika tabung reaksi panas sehingga panasnya tidak dirasakan. Gelas arloji berbentuk seperti piringan, fungsinya digunakan sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia yang padat. Neraca analitik yang fungsinya untuk menimbang bahan kimia padat dengan teliti, yang menggunakan gelas arloji yang sebelumnya bisa menjadikan wadah untuk menimbang, atau gelas kimia yang kecil juga bisa. Maksimal berat yang bisa ditimbang 200 gram. Corong kaca gunanya untuk membantu memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Ada corong pisah digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair. Corong pisah berbentuk kerucut dengan adanya penutup di bawahnya. Selanjutnya ada buret yang fungsinya digunakan dalam proses analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini biasanya menggunakan metode titrasi. Dalam titrasi digunakan buret untuk meneteskan bahan penitrasi ke dalam sampel yang diterasi. Ukuran buret bervariasi dari 25 sampai 50 mili. Selanjutnya ada tiang statif dan klem yang fungsinya tiang yang digunakan sebagai pegangan klem, sedangkan tiang statif ini digunakan bersama klem sebagai pegangan buret. Selanjutnya ada pH meter yang gunanya untuk mengukur pH dari suatu sampel atau larutan. Selanjutnya ada mortar dan alu. Pasangan satu ini tidak bisa dipisahkan yang gunanya untuk menghaluskan bahan kimia padatan. Kemudian ada pembakar spiritus yang gunanya untuk memanaskan sampel. Isi pembakar tersebut biasanya spiritus hingga namanya pembakar spiritus. Selanjutnya ada kasa yang fungsinya untuk melapisi gelas kimia atau aeromeyer dalam proses pemanasan menggunakan pembakar spiritus. Selanjutnya ada orang ketiga. Kaki tiga yang gunanya untuk menyangga kasa dalam proses pemanasan sampel menggunakan pembakar spiritus. Yang terakhir, botol semprot gunanya sebagai wadah aquades yang digunakan untuk mencuci peralatan lab dan untuk membuatkan larutan.